Ternyata siapa yang mencantumkan atau mencantolkan wali-wali Nusantara ke Ubaidillah, yang di situ referensinya dari orientalis Belanda, Van den Berg. Dia seorang misionaris, ya, membawa agama di luar Islam juga. Ternyata bukan pengarang asalnya Syamsul Zahirah. Jadi menurut Alidin Assegaf, bahwa Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyhur ini hanya mencatat sampai Abdul Malik. Itu ada videonya, penjelasan dia. Jadi ke bawahnya, dari Abdul Malik ke bawah dicantolin ke Wali Songo itu oleh siapa? Oleh pentahqiq kitab tersebut, namanya Muhammad Dia Shihab. Jadi Muhammad Dia Shihab mengambil referensi dari Van den Berg. Boleh agak keren dikit belakangnya. Van den Berg. Boleh agak keren dikit. Jadi bukan dari seorang yang nasabah ahli nasab yang mencantolkan itu. Nah kemudian ini dijadikan racun lah seolah-olah gitu kan. Karena itu sebetulnya kitab referensi induknya di Rabithah Alawiyah juga, salah satunya itu. Yang kemudian diklaimlah Wali Songo itu sebagai keturunan Ubaidillah, yang padahal merujuk kepada tulisannya Van den Berg. Nah, dan ramai yang mengatakan setelah mencantolkan Wali Songo kepada Ubaidillah mengikuti tulisan Van den Berg, mereka juga ramai mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Haddatsana Muhammad bin Bashar sana Abdurrahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah wa sana Mahmud ibn Ghailan sana Waqi'un an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah. Baginda Nabi SAW memasuki kota Makkah Yaumal Fathi, pada hari penaklukan Makkah atau Fathu Makkah, penaklukan Makkah yang tanpa perang. Wa alaihi imamatun sauda'u, wa alaihi, dan pada bagian atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni bagian kepalanya baginda Rasul, wa alaihi lan iku tetep ing atase kedua Rasulullah imamatun utawi ana imamah utawi ana sorban turban sauda'u kang warna ireng. Ketika Rasul memasuki kota Makkah pada saat Fathu Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah tanpa peperangan. Jadi orang Makkah takluk kepada pasukan Rasul yang dipimpin oleh beliau sendiri tanpa ada perlawanan. Berarti dengan damai Rasul bisa masuk ke dalam kota Makkah, yang padahal sebelumnya orang-orang kafir Quraisy itu begitu bengis, bahkan selalu memburu dan memerangi Rasul bersama para sahabatnya. Bahkan sebelum Fathu Makkah, orang Makkah itu, orang Quraisynya, orang kafir Quraisy, pernah juga beberapa kali melakukan invasi, penyerangan ke Madinah. Padahal Rasul sudah damai, hidup damai dengan warga Madinah. Tapi kafir Makkah itu sebelum Fathu Makkah pernah melakukan serangan. Nah, yang melawan ataupun melakukan pertahanan dari kalangan orang-orang Madinah memang mayoritas orang-orang Muslim.
Tapi selain orang muslim juga yang non muslim itu juga ikut serta dalam perlawanan itu, menghalau invasi orang-orang kafir Quraisy Mekah. Juga terdapat beberapa peperangan yang terjadi untuk menghalau invasi pasukan kafir Quraisy Mekah. Di antaranya ada perang Khandaq. Yang perang Khandaq itu orang yang memberikan ide. Orang yang memberikan ide untuk membuat parit itu bukan orang Quraisy, bukan orang Arab asli. Di antaranya sahabat Salman Al-Farisi yang memberikan ide itu dan diterima idenya oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa sekelas sahabat Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab, yang bukan ras Quraisy, bahkan orang Persia. Orang Persia kalau sekarang sudah menjadi negara Iran. Kalau dulu kerajaan Persia. Orang Persia yang kemudian di suatu waktu juga Rasulullah selain pada saat itu menerima idenya untuk membuat parit, di suatu waktu Rasul berkata, Salman huwa min ahli baiti. Salman adalah ahlul baitku. Yang padahal Salman itu bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan cucu sang Nabi. Salman bukan dari Bani Hashim, bukan dari Bani Muttalib. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Paris itu Al-Farisi maksudnya Persia, bukan Paris Prancis. Ya. Salman Al-Farisi maksudnya dari Parsi, bukan Al-Farisi Prancis, bukan. Dengan kalimat Rasul yang menyatakan Salman huwa min ahli baiti, Salman dia adalah bagian daripada ahlul baitku, dia adalah keluargaku. Kalimat itu menunjukkan bahwa siapapun selain keluarga Rasul bisa saja menjadi ahlul baitnya Nabi. Yang padahal secara terbatas istilah ahlul bait itu hanya mencakup istri-istrinya Rasul, karena istrinya lebih daripada satu. Istri-istrinya Rasul, kemudian putri dan putranya Rasul, kemudian juga menantunya Rasul, kemudian cucunya Rasul. Lebih spesifik lagi di dalam hadis tentang ahlul kisah, yang pada saat itu mereka dipanggil oleh Rasul kemudian dibungkus dengan burdah, semuanya dipeluk oleh Rasul, adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan Sayyidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Itu lebih spesifik lagi, artinya ahlul bait kalangan terbatas. Tapi di sisi lain sahabat Salman yang bukan keluarga Nabi, bukan anak Nabi, bukan menantu Nabi, bukan cucu Nabi, bahkan bukan sepupu Nabi, juga tetap disebut sebagai ahlul bait. Dalam suatu riwayat ada juga sepupunya Rasul yang bernama sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendatangi rumahnya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Yang mana sahabat Zaid bin Thabit ini adalah orang alim, fuqaha dari kalangan sahabat, ulama dari kalangan sahabat. Sedangkan sahabat Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi, didikan langsung Nabi juga, sahabat Nabi juga, anak pamannya Nabi, keluarga Nabi. Ketika mendatangi rumah sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Abdullah bin Abbas melihat sahabat Zaid bin Thabit akan pergi keluar kota. Dalam suatu riwayat beliau sedang menunggang keledainya tapi mau turun, sehingga kemudian dipeganglah keledai atau tunggangan sahabat Zaid bin Thabit sebagai bentuk tanda hormatnya sahabat Abdullah bin Abbas kepada sahabat Zaid bin Thabit. Ketika dipegang ya dengan penuh hormat
artinya khidmat, berkhidmat kepada ulama. Yang mana sahabat Zaid bin Thabit itu bukan keluarga Nabi, tapi ulama dari kalangan sahabat. Yang ulama ya fuqaha dari kalangan sahabat. Kalau fuqaha itu lebih daripada ulama. Karena untuk menjadi seorang yang fuqaha atau faqih itu perlu menjadi alim. Orang alim jamaknya ulamaun. Jadi kalau ulama itu orang banyak yang semuanya alim. Tapi kalau satu orang al-alim, orang yang banyak ilmunya. Kalau al-allamah, orang yang sangat banyak ilmunya, luas ilmunya. Ada bahrul fahamah yang menyegara pemahamannya. Bahrul fahamah yang menyegara seperti laut, ya. Pemahamannya bukan berarti ke laut, ya, tapi seperti samudra pemahamannya, bukan seperti samudra kesombongannya, bukan seperti lautan kebodohannya yang begitu luas bodohnya, bukan karena itu, tapi bahrul fahamah. Jadi itu al-allamah, jadi lebih daripada al-alim. Makanya seringkali saking hormatnya kita kepada ulama yang benar-benar alim, kita di dalam kitab sering dicantumkan istilah al-alim, al-allamah atau al-alimul allamah, yang alim dan sangat alim, wa bahrul fahamah, dan yang seperti samudra pemahamannya. Itu kalau memang orangnya faqih, orangnya alim. Nah, orang seperti ini masuk kategori orang yang faqih, orang yang benar-benar paham atas kealimannya, atas keluasan ilmunya. Karena ada orang yang luas ilmunya atau banyak ilmu tapi belum tentu sampai mencapai derajat faqih, ya. Kalau faqih ini itu sudah menjadi seorang mufti, bahkan bisa menjadi mujtahid. Karena mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid tarjih di bawahnya, ada lagi di bawahnya mujtahid fatwa, ada lagi di bawahnya mujtahid kesiangan, dan kelima mujtahid jadi-jadian. Nah, ya, kalau mujtahid jadi-jadian ini gak pakai ilmu kemudian nyocot ngomong begini, ngaji kepada satu habib yang maksiat, ahli maksiat dan bodoh, itu lebih unggul, lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, yang berfatwa seperti ini mujtahid jadi-jadian, bukan kesiangan lagi, ini mujtahid jadi-jadian, begitu, ya. Maka mujtahid jadi-jadian ini mungkin satu alumni dengan hewan jadi-jadian yang biasa ngepet tuh depannya, apa tuh? Nah, itu hampir sama. Karena tujuannya mujtahid jadi-jadian, dia berijtihad, berfatwa, tujuannya untuk meraih simpati umat, mendapatkan privilege dari umat supaya dia gampang dapat uang, ya kan? Saya ini walaupun bodoh, contoh seperti itu, kalian ngaji ke saya itu lebih baik dibandingkan kalian ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Secara tidak langsung kan sebetulnya gitu, ya kan? Cuma pura-pura aja ngaji kepada satu habib. Sebetulnya mah itu ditujukan kepada dirinya karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Jadi bukan bahrul fahamah, tapi bahrul jahalah. Gitu. Ya. Sangat luas kebodohannya. Nah, ini mufti jadi-jadian. Tujuannya hampir sama dengan hewan yang jadi-jadian yang biasa ngepet itu. Nah, tujuannya sama. Tujuannya mengambil uang
ya, mengambil uang, mengumpulkan uang dari orang lain. Sama sebetulnya. Orang yang kalau rumahnya digosok-gosok oleh bokongnya babi ngepet, itu kan gak sadar. Uangnya terambil tahu-tahu kalau sudah sadar. Betul tidak? Kalau sudah menyadari baru paham, baru sadar. Tapi selama belum menyadari uangnya hilang, dia belum sadar dan santai saja. Betul tidak? Maka orang yang menjadi korban mufti jadi-jadian, mujtahid jadi-jadian, juga banyak yang tidak sadar hartanya disedot sampai habis dengan dalih barokah, dengan obralan syafaah, bahkan memerah keringat umat demi hidup yang nikmat, yang saat itu umat kadang tidak sadar karena masih terkontaminasi dengan sihir-sihir ucapan-ucapan doktrin dan dogmanya. Akhirnya ada orang yang sampai lumpuh, ya, diperalat, istrinya pun diambil, kemudian perhiasan istrinya diambil, seistri-istrinya diambil, ada. Ini oleh yang seperti ini. Ya. Jadi mufti jadi-jadian, berfatwa nantinya serampangan. Nah, kategori orang seperti ini kata Rasulullah itu kategorinya adalah ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? As-safihu yatakallamuna fi amril ammati. As-safih itu orang yang bodoh sebetulnya dan akhlaknya buruk, yang banyak berfatwa di tengah-tengah umat, banyak berbicara tentang keumatan, banyak berfatwa di depan masyarakat. Itu hati-hati. Kapan munculnya yang seperti itu? Di masa-masa tahun penuh tipu daya. Ya'ti 'alan nasi sinuna khadda'atun, kata Rasul. Akan datang suatu masa, tahun-tahun penuh tipu daya, yang yusaddaqu fihal kadhibu, orang yang pendusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fihas shadiqu, dan orang yang jujur kebalik malah dianggap bohong. Tuh. Wali Songo yang beneran keturunan Rasul, otentik, secara manuskripnya nyambung, terkonfirmasi di negeri-negeri muasal. Ya, kalau ada wali Nusantara yang ayahnya di Malaka atau di Campak, terkonfirmasi kuburannya ada di sana, terkonfirmasi catatan keluarganya ada di sana. Nah, yang di Malaka adiknya dari mana? Ada yang dari Irak, ada yang dari Maghrib, Maulana Maghribi, Maroko. Makanya yang namanya Maulana Maghribi itu kan banyak, gak cuma satu kuburannya. Di mana? Di Banten ada, di Jawa Timur ada, di Demak ada. Ternyata beda-beda orang. Maka bagaimana bisa mengetahui Maulana Maghribi ini beda orang atau yang hidup di masa kapan, keluarganya siapa? Maka harus dilihat dari manuskripnya, terkonfirmasi di dalam manuskrip kuno tersebut. Ini menikah dengan siapa, punya menantu siapa, punya anak siapa, orang tuanya siapa, itu terkonfirmasi. Maka nanti lihat di mana orang tuanya atau sebelumnya beliau itu di mana, contoh di Malaka atau di Campak. Maka ditelusuri ke sana, di sana ada makam orang tuanya dan ada juga keturunannya. Berarti satu keturunan dengan yang ada di Nusantara, satu leluhur. Terus dari situ ditelusuri kemana? Ke Uzbekistan atau ke Irak, ada yang ke Maroko. Oh ternyata dulu Sarib in Maghribi. Jadi ternyata pernah di Maghrib, pernah tinggal di Maghrib. Konfirmasi ke sana, ternyata di Naqib, di tim atau dewan pencatat atau para peneliti manuskrip dan nasabah yang ada di Maroko, ternyata terkonfirmasi. Nama ini ke atasnya ada, ini ke bawah ada beberapa generasi. Tuh terkonfirmasi. Ya. Jadi seperti itu. Ketika masih ada keraguan, ya, karena ada yang membuat ragu, ada yang menghembuskan keraguan-keraguan itu. Akhirnya, kenapa kok ada yang menghembuskan keraguan?
karena di masa Nusantara ini dijajah oleh para penjajah itu kewalahan menghadapi gerilyawan dari kalangan keturunan para wali Nusantara kurun awal itu. Mereka bingung akhirnya bagaimana. Maka kalau ingin menguasai suatu bangsa, hilangkanlah ingatan sejarah dari anak-anak keturunannya. Nah, ini begitu kan? Tentang kebesaran leluhurnya, tentang perjuangan leluhurnya. Akhirnya dibelokkan sejarah. Contoh Wali Songo dibelokkan oleh Vandenberg. Kemana? Ke Yaman. Dicantolin nasabnya itu ke Yaman. Sebagaimana terkonfirmasi di dalam kitab Syamsul Zahirah jilid kedua. Yang Syamsul Zahirah ini adalah kitab rujukan utama Rabithah Alawiyah. Kitab rujukan utama Rabithah Alawiyah. Yang mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah punya ya. Dulu saya bahkan bagi-bagikan. Saya pernah membagikan sekitar mungkin ada 50 set kayaknya mah. Tapi tanpaan, kalau pakaian setan. 50 set karena 2 jilid, gitu kan. Jadi 50 set aja tanpaan gitu. Kalau pakaian 50 setan berarti. Jadi sudah ada mungkin Abah Fauzan juga sudah punya ya beberapa. Itu di jilid kedua di Syamsul Zahirah. Syamsul Zahirah ini adalah kitab rujukan utamanya Rabithah Alawiyah. Itu di penjelasan tentang bab Alu Abdul Malik. Bahkan juga ini saya pernah menyampaikan itu dari kitab Syamsul Zahirah. Ya. Karena husnuzonnya selama ini kita kepada ya beberapa tokoh yang kemudian saya manut dengan kitab tersebut. Isinya tentang keluarga dari Abdul Malik, Alu Abdul Malik. Kemudian ke bawahnya tuh ada Alu Azmat Khan, gitu kan? Ada bagan tentang nasab leluhurnya para wali Nusantara termasuk Wali Songo. Itu di dalam kitab tersebut pernah saya sampaikan. Disambungkannya kepada Ubaidillah bin Ahmad. Yang ternyata di situ juga terdapat tulisannya di dalam kitab Syamsul Zahirah. Yang referensi kalimat tersebut adalah dari Vandenberg. Itu di halaman 500 sekian, 570-an kurang lebih. Dari Vandenberg. Kemudian ada lagi yang Basyaiban. Itu juga pencantolannya dari Vandenberg. Itu rumah ada nggak Syamsul Zahirah? Nggak ada. Kalau ada yang Syamsul Zahirah saya tunjukkan sekarang. Kalau ada yang pegang kitab Syamsul Zahirah, ya. Di jilid kedua pokoknya di juz kedua ada Vandenberg. Siapa Vandenberg itu? Vandenberg adalah orientalis Belanda. Ternyata siapa yang mencantumkan atau mencantolkan wali-wali Nusantara ke Ubaidillah, yang di situ referensinya dari orientalis Belanda, Vandenberg. Dia seorang misionaris, ya, membawa agama di luar Islam juga. Ternyata bukan pengarang asalnya Syamsul Zahirah. Jadi menurut Alidin Assegaf bahwa Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyhur ini hanya mencatat sampai Abdul Malik. Itu ada videonya, penjelasan dia. Jadi ke bawahnya, dari Abdul Malik ke bawah dicantolin ke Wali Songo itu oleh siapa? Oleh pentahqiq kitab tersebut, namanya Muhammad Dia Syihab. Jadi Muhammad Dia Syihab mengambil referensi dari Vandenberg. Boleh agak keren dikit belakangnya. Vandenberg. Boleh agak keren dikit. Jadi bukan dari seorang yang nasabah ahli nasab yang mencantolkan itu. Nah kemudian ini dijadikan racun lah seolah-olah gitu kan. Karena itu sebetulnya kitab referensi induknya
Di Rabithah Alawiyah juga, salah satunya itu. Yang kemudian diklaimlah Wali Songo itu sebagai keturunan Ubaidillah yang padahal merujuk kepada tulisannya Van der Berg. Nah, dan ramai yang mengatakan setelah mencantolkan Wali Songo kepada Ubaidillah mengikuti tulisan Van der Berg, mereka juga ramai mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Aneh kan? Satu sisi Wali Songo dicuri namanya dikaitkan kepada Ubaidillah. Di sisi lain Wali Songo dikatakan, dipropagandakan tidak punya keturunan. Katanya anaknya cuma wanita. Wali Songo yang begitu banyaknya. Wali Songo itu bukan cuma 9. Karena setiap generasi memang ada 9. Tapi itu dewan wali. Wali-wali itu banyak. Bahkan yang satu generasi ada Wali Songo, selain dewan wali ini juga ada wali-wali yang lainnya, para ulama yang lainnya. Itu juga dzurriyyah Rasul juga sama. Nah, jadi itu semua dicantolkan ke Ubaidillah. Ternyata ya, setelah ramai mereka mengatakan Wali Songo yang sedemikian banyaknya katanya tidak punya anak laki-laki. Kalaupun punya anak itu adalah perempuan, dari perempuan semuanya. Kan aneh. Seluruh wali-wali Nusantara yang sedemikian banyaknya tidak punya anak laki-laki kabeh. Emangnya kamu? Istrinya satu. Wali Songo istrinya banyak, anak laki-lakinya juga banyak dong. Gitu. Tinggal enyong melu. Tuh, gitu. Supaya juga banyak pendakwah berikutnya. Amin. Oh gentle, emangnya ini kamu takut ya? Oh saya selain ada istri ini streaming juga, biar yang mengamininya banyak.